3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana dengan kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai kegiatan ekonomi. Di buku paket ada di halaman 145. Tahukah kalian mengenai kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia. Ada kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Yang kita bahas pertama mengenai kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa dalam kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Tujuan kegiatan produksi adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Yang ketiga, menjaga kontinuitas barang atau jasa. Artinya berarti menjaga keberlangsungan barang dan jasa selalu ada di tangan konsumen. Faktor produksinya ada 4. Pertama, ada faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan kewirausahaan. Faktor produksi alam berarti faktor produksi yang diambil langsung dari alam, seperti tanah, sumber daya hutan, barang-barang tambang, dan juga air. Lalu faktor produksi tenaga kerja ada 3 macam. Ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, ada juga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang terdidik berarti tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan juga keterampilan yang dipenuhi melalui sekolah pendidikan formal. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan. Yang ketiga, tenaga kerja yang tidak memiliki kemampuan dan juga keterampilan, seperti contohnya tukang sapu, tukang sampah, kuli bangunan, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor produksi modal, yaitu faktor produksi berupa barang-barang yang dapat menghasilkan barang lain, seperti contohnya adalah gedung, mesin, bahan-bahan mentah, bahan baku, dan juga termasuk di dalamnya di sini berupa modal berupa uang. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan adalah faktor di mana seseorang mampu dalam mengelola kegiatan produksi. Kegiatan yang kedua dalam kegiatan ekonomi adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi ini juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Lembaga atau perorangan yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Tujuannya, pertama, untuk menyalurkan barang kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Yang keempat, agar berlangsungnya kebutuhan secara terjamin. Cara dalam melakukan kegiatan distribusi, ada kegiatan distribusi langsung, berarti produsen langsung menjual barang maupun jasanya tanpa perantara, seperti pedagang sate langsung menjual barangnya kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung, berarti kegiatan distribusi melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Misalnya, sebuah pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui suatu penyalur khusus yang termasuk di dalamnya dalam pabrik tersebut. Maka di sini distribusi semi langsung. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Sistem ini merupakan sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara.
Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Pengertian kegiatan konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara langsung maupun berangsur-angsur. Setiap barang memiliki nilai guna, dapat habis secara berangsur-angsur ketika dipakai atau didiamkan setelah lama tidak digunakan. Contoh lain adalah buku pelajaran, tas, baju seragam, sepeda, mobil, dan barang-barang lain. Dapat berangsur-angsur kegunaannya akan berkurang. Yang langsung habis contohnya adalah makanan dan juga minuman. Pelaku kegiatan konsumsi ada 3. Di sini ada rumah tangga, keluarga, yang ada di dalam keluarga, lingkungan keluarga, di dalam masyarakat. Yang kedua, kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan, di dalam perusahaan yang melakukan kegiatan produksi ataupun distribusi. Di sana ada kegiatan ekonomi, misalnya berupa bahan mentah, bahan setengah jadi yang dikelola oleh mereka. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi negara, yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan negara.